Udah ada recordnya belum? Oke. Udah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Akuntansi Pertanian. Hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan eh, eh, teori terkait dengan mengubah aset biologis menjadi presisi keuangan. Panduan komprehensif, karakteristik industri peternakan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memiliki tiga lanskap makro industri peternakan. Yang pertama ada pilar ekonomi. Pilar ekonomi adalah mesin penggerak ekonomi yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi tulang punggung ekonomi di pedesaan. Lalu kedua ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini menyerupai sebagai penyedia protein esensial, menyuplai daging, susu, telur, dan ikan berskala nasional. Lalu yang terakhir ada ekosistem biologis. Ekosistem biologis ini dinamika investasi unik yang mengelola aset hidup yang bertumbuh, bernafas, dan memiliki risiko biologis spesifik. Tanpa akuntansi yang valid, pengambilan keputusan strategis dalam peternakan menjadi spekulatif. Baik, selanjutnya kita ada spektrum usaha peternakan. Di sini kita ada tiga jenis usaha ya. Ada pertama unggas, ruminansia, dan yang ketiga ada aquaculture. Di sini juga ada tiga aspeknya, karakteristik siklus, fokus metrik utama, dan tantangan akuntansi inti. Nah, di sini untuk unggasnya kita ambil contoh dengan ayam boiler atau layer ya. Nah, karakteristik siklusnya itu ultra cepat, ultra cepat yaitu jadinya peternakan ini tuh sekitaran 30 sampai 40 hari untuk broiler. Nah, padat model fasilitas closed house. Lalu fokus metrik utamanya adalah pada VCR yaitu Feed Conversion Ratio atau biaya pakan per kilogram atau per butir telurnya. Lalu tantangannya ada pada depresiasi aset hidup, yaitu ayam petelur itu sendiri. Karena ayam petelur itu kan aset biologis dalam usaha peternakan unggas ini. Manajemen stok pakan yang sangat fluktuatif juga. Lalu ada ruminansia. Kita ambil contoh peternakan sapi atau kambing. Karakteristik siklusnya ini ada pada jangka panjang, yang fokusnya pada reproduksi dan pertumbuhan bobot perlahan. Fokus metrik utamanya ada laktasi harian, average daily gain atau ADG, dan rasio biaya hijauan. Dan tantangannya ada pada penilaian penilaian induk produktif jangka panjang dan kapitalisasi biaya pembesaran berbulan-bulan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada aquaculture. Aquaculture ini seperti peternakan kayak kolam ikan, terus abis itu tambak udang. Nah, karakteristik siklusnya ada pada dinamis. Dinamis yang sangat bergantung pada manajemen kualitas airnya itu, air dari peternakan atau kolam-kolam yang ada di aquaculture ikan dan atau udang ini. Dan ekosistemnya juga tertutup. Lalu fokus metrik utamanya ada pada kepadatan tebar, tingkat mortalitas, dan rasio konversi pakan air. Dan tantangannya ada pada pengukuran nilai wajar biomasanya di bawah air yang sulit diobservasi. Jadi akan terjadi kesulitan dalam mengobservasi nilai wajar dari kolam-kolam tersebut. Selanjutnya akan diperjelas oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada nadi operasional siklus hidup hewan. Yang pertama itu ada pengadaan atau pembibitan, di mana ini tahap awal membeli DOC atau pedet dan vaksin. Dalam akuntansinya itu dicatat sebagai aset biologis. Lalu ada pertumbuhan atau pembesaran. Ini adalah hewan dipelihara dengan biaya utama berupa pakan dan tenaga kerja. Nilai hewan meningkat seiring pertumbuhan. Biasanya itu dicatat dalam akumulasi nilai tambah aset atau kapitalisasi biaya. Lalu ada fase produksi, di mana ini hewan mulai menghasilkan produk seperti susu, telur, dan daging. Pada tahap ini, perusahaan itu memperoleh pendapatan utama. Biasanya itu dicatat dalam biaya operasional dan pendapatan penjualan produk. Lalu ada afkir atau penggantian.
Saat produktivitas menurun, hewan dijual atau diganti dengan yang baru. Nah, biasanya itu dicatat dalam penjualan sisa atau penghapusan aset hidup dari neraca. Selanjutnya, itu ada anatomi infrastruktur peternakan. Yang pertama ada kandang, closed house atau freestyle, itu untuk menjaga suhu dan kenyamanan ternak. Lalu yang kedua itu ada silo pakan dan sistem air otomatis, itu agar kebutuhan ternak itu tetap stabil. Nah, yang ketiga itu ada milking parlor atau grading telur, seperti tempat proses panen hasil ternak. Dan yang terakhir itu ada biodigester atau IPAL, itu untuk mengelola limbah agar ramah lingkungan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk mengapa akuntansi peternakan itu berbeda. Yang pertama, itu adanya transformasi biologis, yaitu menilai ribuan hewan yang terus berubah mulai dari berat, usia, dan nilai setiap harinya. Yang kedua, itu ada fluktuasi harga pakan, yang dimana itu biaya pakan mencakup hingga 80% dari biaya operasional, dan harganya itu sangat sensitif terhadap pasar global. Yang ketiga itu ada depresiasi multi aset yang dimana menyusutkan bangunan beton selama puluhan tahun dengan mesin pakan berdasarkan unit produksi dan umur laktasi hewan berdasarkan tahunan. Dan yang terakhir itu ada multi arus kas yang dimana pendapatan dari hewan hidup seperti pedaging, produk premier seperti susu atau telur, hingga produk sampingan seperti pupuk kandang. Nah, selanjutnya itu ada peta kerangka kerja PSAK yang digunakan untuk membuat laporan keuangan peternakan itu relevan dan representatif. Yang pertama itu ada PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu untuk mengatur fondasi fisiknya, contohnya seperti kandang, mesin, silo, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada PSAK 69 tentang agrikultur, ini untuk mengatur aset intinya seperti hewan hidup dan produk panen. Yang ketiga itu ada PSAK 23 tentang pendapatan yang mengatur tentang arus kas masuk seperti penjualan kepada konsumen. Nah, yang keempat itu ada PSAK 25, yaitu untuk mengatur kebijakan dan perubahan estimasi seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir itu ada PSAK 13 tentang properti investasi, yaitu untuk mengatur aset pasif, contohnya seperti lahan yang disewakan kepada pihak ketiga. Nah, selanjutnya itu ada PSAK 16 tentang mengelola tulang punggung fisik. Nah, yang pertama itu pengakuan awal atau biaya perolehannya. Nah, biaya perolehan itu bukan sekedar harga beli, tetapi juga termasuk biaya masuk, biaya instalasi, perizinan, hingga biaya uji coba mesin, contohnya milking parlor. Nah, yang kedua itu ada pengukuran lanjutannya. Ada dua model. Nah, model yang biasa digunakan yaitu model biaya. Rumusnya itu nilai historis dikurangi dengan akumulasi penyusutan dikurangi dengan penurunan nilai. Nah, model yang kedua itu model yang jarang digunakan, yaitu model revaluasi. Itu penyesuaian ke nilai wajar secara berkala. Nah, adapun metode penyusutan yang harus mencerminkan realitas, yaitu ada dua. Yang pertama itu garis lurus. Nah, ini cocok untuk kandang. Dan yang kedua itu unit produksi. Itu cocok untuk traktor atau mesin pakan berdasarkan jam kerja atau tonase. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas sebentar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada di PSAK nomor 69 tentang agrikultur yang dimana dekonstruksi aset biologis. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap yang pertama itu ada aktivitas agrikultur yang dimana proses pengelolaan hidup transformasi biologisnya tuh terencana. Untuk tahap yang kedua itu ada aset biologis
yang dimana hewan hidup itu diukur pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Untuk tahap yang ketiga itu ada titik panen, yang dimana pemisahan atau penyembelihannya itu titik potong standar akuntansi. Untuk tahap yang keempat, itu ada produk agrikultur yang dimana hasil panen itu beralih ke PSAK nomor 14, yaitu persediaan. Setelah diukur nilai wajarnya pada saat panennya. Produk agrikultur itu adalah hasil panen, bukan aset biologis itu sendiri. Selanjutnya, itu ada mesin valuasi PSAK nomor 69, yang dimana untuk nilai tercatat aset biologis, itu rumusnya adalah harga pasar aktif dikurangi dengan biaya inkremental penjual atau komisi ataupun transportasi. Itu adalah nilai tercatat aset biologisnya. Untuk paradigma barunya, peningkatan bobot atau nilai pasar itu diakui sebagai laba di laporan laba rugi pada periode terjadinya, bahkan sebelum hewan tersebut dijual. Selanjutnya, nah, untuk realisasi keuntungan itu menurut PSAK nomor 23 atau pengakuan pendapatan, ada beberapa langkah, yang di sini ada 5 langkah. Untuk yang pertama itu, langkah pertama itu identifikasi kontrak, yang dimana perjanjian jual beli daging ataupun susu yang mengikat secara hukum. Untuk langkah yang kedua itu kewajiban pelaksanaannya. Apa yang dijanjikan, misalnya menyerahkan 5.000 liter susu gitu. Terus untuk langkah yang ketiga itu menentukan nilai imbalan yang disepakati bersama. Seperti menentukan nilai imbalan yang disepakati bersama. Terus untuk langkah yang keempat itu alokasi harga, yang dimana memecah nilai jika kontraknya mencakup gabungan barang ataupun jasa pengiriman. Untuk langkah yang kelima itu diakui pendapatan. Terjadinya tuh tepat saat kendali atas hewan atau produk secara fisik beralih ke pembeli. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah PSAK 25, di mana ini mengatur bagaimana perusahaan menangani perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Intinya itu kayak akuntansi harus tetap konsisten, tapi juga kayak menyesuaikan kondisi nyata di masa depan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, itu maksudnya menyimbangkan. Kenapa? Karena konsentrasi masa lalu dengan realistis masa depan. Jadi harus disimbangkan. Lalu di sini ada 3 poin utama, di mana poin pertama itu adalah kebijakan akuntansi atau perubahan prinsip. Kalau perusahaan mengganti metode akuntansi, maka digunakan metode retrospektif atau mundur. Artinya laporan keuangan tahun sebelumnya harus disajikan ulang seolah-olah metode baru itu sudah dipakai sejak awal. Contohnya tuh perusahaan mengganti metode penilaian persediaan dari rata-rata ke FIFO. Nah, kalau untuk yang kedua ini estimasi akuntansi. Kalau yang berubah adalah estimasi, maka pakai metode prospektif atau berlaku ke depan saja. Jadi jika kita kayak tidak perlu mengubah laporan tahun sebelumnya. Contohnya tuh kayak umur manfaat mesin direvisi karena penggunaannya lebih berat dari perkiraan awalnya gitu. Maka perubahan hanya mempengaruhi penyusutan tahun berjalan dan seterusnya. Yang ketiga adalah koreksi kesalahan, di mana kalau ditemukan kesalahan pencatatan masa lalu, maka harus dikoreksi secara retrospektif. Nah, artinya laporan sebelum itu diperbaiki dan disajikan ulang. Contohnya perubahan kayak perusahaan tuh lupa catat tagihan biayanya. Nah, biaya pakannya pada periode sebelumnya itu tuh harus dicatat lagi tuh. Nah, kalau selanjutnya adalah saat ini kayak membandingkan standar Indonesia yaitu PSAK 69 versus dengan standar internasional IAS 41, di mana kesamaan fundamental di sini secara konsep keduanya hampir sama. Kita bisa lihat antara pengukuran nilai, nah aset biologis diukur menggunakan fair value less cost to sell, artinya nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Contohnya sapi atau tanaman dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Nah,
Dampak laporan keuangan itu perubahan nilai aset biologisnya langsung masuk ke laba rugi. Jadi kalau nilai sapi naik karena bertambah besar atau harga pasar naik, keuntungannya langsung diakui. Lalu di sini kita bisa lihat titik transaksi persediaan, di mana saat hasil panen dipanen, maka status berubah dari aset biologis menjadi persediaan. Nah, misalnya buah sawit yang masih di pohon, itu kan sama dengan aset biologis. Buah sawit yang sudah dipanen sama dengan persediaan. Lalu perbedaan praktis dan tantangan lokalnya, pastinya ada pasar aktif. Di Indonesia tuh kadang sulit mendapatkan data harga pasar yang transparan, terutama untuk jenis ternak yang tertentu. Jadi penentuan fair value-nya bisa lebih sulit dibandingkan negara dengan pasar aktif yang lengkap. Lalu di sini bisa kita lihat juga tentang penilaian independennya. Kalau tidak ada harga pasar yang jelas, perusahaannya pastinya biasanya membutuhkan penilaian profesional atau appraiser. Nah, di sini juga kita bisa dividen pajak dalam akuntansi, kenaikan nilai hewan bisa diakui sebagai laba walaupun belum dijual. Tetapi pajak Indonesia kan belum tentu langsung mengakui labanya yang belum direalisasi itu. Jadi biasanya muncul perbedaan antara laporan akuntansi dan perpajakannya. Kesimpulan di PSAK 25 ini membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara konsentrasi laporan dan kondisi nyata bisnis. Nah, sedangkan PSAK 69 ini dan IS 41 ini sama-sama mengatur aset biologis berdasarkan nilai wajar. Hanya saja di Indonesia masih ada tantangan pasar, penilaian, dan perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada siklus hidup akuntansi peternakan ayam. Hari ke-1 atau investasi. Nah, perusahaan ini membangun kandang dan membeli DOC atau anak ayam. Dalam akuntansi dicatat sebagai aset tetap dan aset biologis sesuai PSAK 16 dan PSAK 69. Kemudian hari ke-15 atau fase pertumbuhan. Nah, di sini ayam mulai dibesarkan dengan pemberian pakan dan perawatan. Biaya pakan dan pemeliharaan itu dicatat sebagai biaya yang menambah nilai ayam. Kemudian hari ke-35 atau titik panen. Nah, di sini ayam dipotong di rumah potong. Statusnya berubah dari aset biologis menjadi persediaan karkas daging sesuai PSAK 14. Lalu hari ke-36 atau distribusi. Nah, di sini daging dikirim ke restoran atau konsumen. Saat barang berpindah dan terjual, pendapatan diakui sesuai PSAK 23. Selanjutnya, nah, di sini ada akuntansi instrumen manajerial penentu keberlanjutan. Yang pertama di sini ada visibilitas presisi. Nah, berarti akuntansi ini membantu perusahaan mengetahui biaya dan keuntungan secara tepat. Misalnya margin per liter susu atau per kilogram daging. Kemudian yang kedua, kepatuhan cerdas. Nah, ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi seperti PSAK 69 membuat laporan aset biologis lebih akurat sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Lalu yang ketiga, pertumbuhan terarah. Berarti data biologis ini dapat diubah menjadi informasi keuangan yang membantu pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan pengembangan usaha. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 4 terkait tugas akuntansi pertanian kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.